Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Maharani dari jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan semester 6 di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kuliah iradiasi pangan yang saya ketahui kepada sahabat semua. Harap didengarkan dan disimak dengan baik ya. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu nih, apa sih iradiasi itu? Nah, iradiasi pangan adalah metode penyinaran terhadap pangan baik dengan menggunakan zat radioaktif atau akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan serta pembebasan pangan dari jasad renik patogen. Nah, sedangkan pangan iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai sinar atau radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan. Kemudian, pada tantangan dalam penanganan pangan segar dan pengolahannya, apakah ada kaitannya? Tentunya ada. The US Centers for Disease Control and Prevention atau CDC memperkirakan kasus keracunan karena pangan per tahun di USA adalah 73.000 kasus terkait dengan bakteri E. coli, 1,47 kasus terkait dengan Salmonella, 2,47 kasus terkait dengan Campylobacter. Sedangkan di Indonesia sendiri nih, tahun 2001 hingga 2007 terdapat 663 kejadian luar biasa, di mana 23,5% bersumber dari jasa boga. 14,9%-nya dari pangan jajanan, di mana keracunan tersebut terjadi akibat infeksi mikroba sebesar 15,29%. Dan 3,5% berasal dari bahan kimia. Kemudian dari semua itu, ada kaitannya tentunya dengan teknologi mereduksi patogen, kemudian teknologi sanitasi, ataupun teknologi pengemasannya terhadap makanan tersebut. Lalu, sehingga untuk permasalahan tersebut, kita akan mengetahui beberapa poin mengenai kaitannya dengan iradiasi. Yang pertama yaitu bagaimana iradiasi dapat mengurangi atau menghilangkan bakteri patogen pada pangan. Teknologi iradiasi pada mikroorganisme dapat memberikan efek secara langsung maupun tidak langsung. Pada efek langsung terjadi akibat radiasi pengion mengenai atom yang terdapat pada molekul DNA maupun komponen-komponen penting lain sehingga menyebabkan terputusnya ikatan rantai pada DNA dan mempengaruhi kemampuan sel untuk bereproduksi dan bertahan. Kemudian, yang kedua, efek tidak langsung yang terjadi apabila radiasi mengenai molekul air yang merupakan komponen utama dalam sel sehingga terjadi proses radiolisis pada molekul air yang terbentuk radikal bebas. Kemudian radikal bebas yang terbentuk tersebut memiliki sifat yang sangat reaktif sehingga dapat menyebabkan proses oksidasi, reduksi, serta pemecahan ikatan C dengan C pada molekul-molekul lain termasuk DNA pada sel mikroba. Dan pada umumnya nih, bahan pangan yang disterilisasi komersial, bukan sterilisasi mutlak ya, kemungkinan masih mengandung sejumlah mikroba yang mampu bertahan, namun tidak mampu berkembang biak pada kondisi suhu penyimpanan yang telah ditetapkan. Apabila iradiasi akan diterapkan pada bahan pangan dengan kadar air tinggi, dengan kandungan zat mikro dan juga makro, nutrisi tinggi pula, maka para praktisi diwajibkan memenuhi dan melaksanakan persyaratan yang lebih rinci. Umumnya perlakuan iradiasi ini pada jenis pangan tersebut dikombinasi dengan perlakuan lain sebagai penggunaan misalnya suhu beku, bebas oksigen, dan menggunakan bahan pengemas laminasi kedap cahaya yang aman bagi makanan atau food grade agar proses radiolisis yang dapat menimbulkan racun bahkan dapat merusak bahan pangan tersebut secara keseluruhan dapat dicegah. Nah, poin yang kedua
yaitu pengaplikasian radiasi pengion untuk tujuan sanitasi, sterilisasi, dan juga pengawetan. Pada sanitasi dan juga sterilisasi, sebuah penelitian dilakukan oleh Dr. Insinyur Zubaidah Irawati, yaitu pada pangan siap saji berbasis ikan, yaitu dengan diiradiasi dosis tinggi 45 kGaye yang dilakukan di iradiator IRCA dengan suhu proses sekitar minus 50 derajat Celcius dengan cara menggunakan CO2 padat, suhunya minus 79 derajat Celcius yang diletakkan di dalam kotak styrofoam berisi pangan siap saji. Kemudian setelah dilakukan pengujian, hasil yang didapatkan pada pangan siap saji ikan sebelum diiradiasi menunjukkan bahwa hampir seluruh bahan tersebut mengandung sejumlah bakteri sekitar 10⁻² sampai 10⁻³ koloni per gram. Namun setelah dilakukan dan diamati secara terus-menerus dalam kurun waktu 1 bulan, secara mikrobiologi senantiasa menunjukkan bahwa sampel bahan ikan tersebut steril karena memberikan hasil negatif terhadap pertumbuhan mikroba. Lalu, radiasi sebagai tujuan pengawetan. Sebagai tujuan pengawetan, radiasi ini memiliki sifat-sifat yang menunjang. Yang pertama yaitu dapat menunda pertunasan pada umbi-umbian. Lalu yang kedua dapat menunda kematangan buah-buahan. Dan yang ketiga dapat membunuh mikroba-mikroba pembusuk dan mempunyai daya tembus terhadap materi sangat besar, sehingga seluruh materi akan terradiasi secara merata. Kemudian, poin yang ketiga, dengan proses iradiasi pada pengawetan bahan makanan, energi iradiasi dengan panjang gelombang yang pendek dikenakan pada bahan pangan dapat menghindari dari kerugian akibat mikroorganisme, serangga, jamur, dan penyakit lainnya, sehingga dapat menunda atau menghalangi pertunasan pada kentang, kacang-kacangan, hingga pengawetan. Mengapa demikian? Karena menurut penelitian oleh Akron dan kawan-kawan di tahun 2014, radiasi sinar gamma yang diberikan akan melewati bahan pangan dengan cepat dan juga dosis yang terkontrol. Lalu, menurut penelitian oleh Salam dan kawan-kawan di tahun 2006, teknik iradiasi untuk pengawetan dan juga sterilisasi bahan pangan telah dipatenkan oleh ilmuwan dari Prancis pada tahun 1930. Para peneliti Amerika pada tahun 1940 telah mulai melakukan pengawetan bahan pangan dengan proses iradiasi. Dengan proses iradiasi bahan pangan menjadi lebih baik dan nilainya lebih tinggi. Tahan lama karena dapat menghilangkan mikroorganisme seperti bakteri Salmonella, E. coli 0157, H7, Campylobacter jejuni, dan Listeria monocytogenes yang mengurangi produk hasil pertanian akibat dari insektisida, jamur, dan juga yang lainnya. Lalu, apakah teknologi iradiasi ini dapat berpengaruh terhadap pangan? Tentunya dapat berpengaruh dan juga tidak berpengaruh. Yang pertama, ditinjau dari aspek kimia dan nutrisi, bahan pangan yang mengalami pengolahan iradiasi mengalami perubahan yang lebih sedikit. Yang kedua, pengaruh radiasi bervariasi. Iradiasi dapat menyebabkan denaturasi protein pada pemberian dosis iradiasi yang tinggi. Ionisasi menyebabkan suatu pembentangan molekul-molekul protein dan menjadikan tempat-tempat tertentu lebih mudah diserang oleh enzim. Enzim dapat diinaktifikasikan baik dengan pengaruh langsung maupun tidak langsung dengan radiasi pengion. Yang ketiga, perubahan karakteristik kimia karena pengaruh radiasi dapat meningkat apabila terjadi peningkatan dosis yang juga bergantung pada jumlah dan komposisi bahan. Menurut penelitian Putri dan lain di tahun 2015, perubahan kimia berkurang apabila radiasi produk dilakukan pada suhu rendah dan tidak ada cahaya serta oksigen.
Kemudian yang keempat, radiasi juga dapat mengubah sifat fisika dan kimia dari bahan pangan berkarbohidrat tinggi, namun tindakan ini tidak nyata mempengaruhi gizinya. Dan yang terakhir, sedangkan pengaruh radiasi terhadap lipid sangat bergantung pada susunan asam lemak dan asam lemak tak jenuh yang lebih mudah dioksidasi dibandingkan yang jenuh. Proses radiasi dengan sinar gamma di samping bermanfaat untuk pengawetan pada pangan juga berbahaya nih apabila mengenai manusia. Oleh karena itu, sumber radiasi disimpan di dalam tempat yang dilapisi oleh logam tebal dan tidak tembus oleh radiasi sinar gamma. Seperti pada gambar 1 yang ada di layar, sebelum digunakan untuk meradiasi, terdapat ruangan untuk meradiasi dan sumber radiasi sebelum digunakan untuk meradiasi. Dan pada saat sumber radiasi digunakan untuk meradiasi dengan menekan tombol di bagian operator, maka sumber radiasi akan terangkat ke atas dan diletakkan di atas meja di dalam ruangan yang dikelilingi tembok yang tebal dari beton agar tidak tembus radiasi tersebut, seperti pada gambar 2. Kemudian poin yang keempat, yaitu dapatkah radiasi memperpanjang umur simpan pangan? Nah, dalam industri pangan, radiasi memiliki 3 prinsip nih yang diklarifikasikan berdasarkan dosis yang dapat digunakan untuk memperpanjang umur simpan. Apa aja sih? Yaitu yang pertama, radepertisasi, yaitu dosis tinggi. Dosis ini biasanya digunakan untuk sterilisasi. Dosis yang digunakan berkisar antara 30 sampai 50 kGy sehingga dapat membunuh semua mikroorganisme yang ada dalam makanan. Yang kedua, radisidasi, yaitu dosis sedang. Dosis yang digunakan berkisar antara 1 sampai 10 kGy yang digunakan untuk membunuh seluruh bakteri patogen non-spora termasuk Salmonella dan Listeria. Penggunaan dosis ini sama dengan proses pasteurisasi termal. Dosis ini pada umumnya digunakan pada produk makanan beku. Yang ketiga, radurisasi, yaitu dosis rendah. Penggunaan dosisnya sama dengan proses pasteurisasi panas. Dosisnya berkisar antara 0,40 sampai 2,50 kGy yang digunakan untuk mengurangi jumlah mikroba yang ada pada produk pangan serta menunda pematangan. Selanjutnya, poin yang kelima, yang paling terakhir nih. Apa aja sih faktor kritis yang dapat mempengaruhi optimalisasi aplikasi iradiasi pada bahan pangan? Nah, teknologi iradiasi sendiri merupakan teknologi yang bisa diterapkan secara berkelanjutan dalam dunia pangan, di mana sejalan dengan tantangan peningkatan jumlah populasi manusia dan terbatasnya lahan pertanian dan juga isu globalisasi dan perdagangan internasional yang membutuhkan keamanan dan ketahanan pangan yang baik, menurut C.H. Sommer di tahun 2012. Dan juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh KBD dan kawan-kawan di tahun 2015, teknologi iradiasi bahan pangan membutuhkan teknologi dengan investasi yang cukup mahal. Masyarakat masih memiliki kesadaran yang kurang dan kekhawatiran adanya radioaktif yang tertinggal di bahan pangan yang diiradiasi. Bisa dilihat pada gambar yang tertera mengenai peluang dan juga tantangannya. Yang pertama akan kita bahas yaitu teknologinya. Nah, teknologi iradiasi merupakan sebuah teknik pengawet bahan pangan yang efektif dalam memperpanjang umur simpan suatu produk pangan. Namun, adopsi teknik iradiasi berjalan dengan lambat dikarenakan proses iradiasi tidak langsung membunuh target hama atau patogen secara langsung dan cepat, serta teknologi yang membutuhkan fasilitas dengan cost yang relatif lebih mahal dan lebih kompleks dibandingkan dengan teknologi pengawetan tradisional lainnya. Nah, beberapa tindakan bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut menurut IAAI
di tahun 2015, Ihsanullah dan Ar-Rasyid di tahun 2017. Yaitu yang pertama, beberapa negara perlu mengembangkan regulasi dan pedoman masing-masing terkait aplikasi iradiasi pada bahan pangan. Yang kedua, perkembangan regulasi dapat dilakukan melalui penukaran informasi dan training masing-masing perwakilan negara yang ahli atau bertugas untuk mengatur regulasi terkait iradiasi pangan tersebut. Dan yang ketiga, perlu adanya eksplorasi terhadap sumber radiasi alternatif lain seperti gamma iradiator. Yang keempat, penggunaan mesin dengan sistem operasinya berdasarkan listrik yang mampu menghasilkan radiasi ionisasi seperti elektron beam dan X-ray sedang dikembangkan dan dievaluasi. Yang kedua, ada proses. Terdapat beberapa tantangan nih dalam proses iradiasi bahan pangan menurut penelitian Asyah Nurul dan kawan-kawan di tahun 2019. Yang pertama, teknik iradiasi dapat menginduksi dan menyebabkan perubahan kimia pada material packaging selama proses iradiasi, sehingga menimbulkan pemecahan senyawa penyusun material packaging dalam produk. Yang kedua, material packaging untuk pre-packet irradiate foods dapat memberikan produk radiolisis atau ROP kepada produk pangan. Yang ketiga, regulator menetapkan aturan tentang penggunaan material polimer untuk bahan pangan. Kemasan pre-packet foods untuk iradiasi, yaitu bahan material tersebut harus dievaluasi kesesuaiannya sebelum digunakan secara komersial. Yang keempat, terbatasnya metode atau cara untuk menilai kecocokan dan keamanan material packaging untuk digunakan pada teknik iradiasi. Lalu, untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, bisa dilakukan dengan melakukan pre-evaluasi dan proses perizinan terhadap bahan material packaging untuk pre-packet irradiate food dengan fokus utama bahan material yang non-karsinogenik dan dalam lingkup internasional diperbolehkan secara hukum untuk digunakan pada teknik iradiasi. Selain itu, menurut penelitian Komol Pressert di 2016, perlu adanya kajian lebih lanjut atau mapping terhadap evaluasi kecocokan atau keamanan bahan material packaging tertentu untuk digunakan pada teknik iradiasi. Yang ketiga, ada produk. Hingga saat ini telah ratusan produk pangan beredar dengan label iradiasi. Nah, segi keamanan pangan iradiasi akan memberikan pengaruh terhadap keberadaan virus, bakteri, serangga, jamur, dan kapang. Menurut H.A. Mostafani dan kawan-kawan di tahun 2010. Selain itu, harus dipastikan apakah pangan iradiasi tidak meninggalkan radiasi berlebihan yang bisa bersifat toksik bagi tubuh, mutagenik, maupun karsinogenik. Menurut Z. Irawati dan kawan-kawan 2011. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan dan melindungi konsumen yang mengkonsumsi pangan tersebut. Lalu yang keempat, yaitu konsumen. Tingkat penerimaan konsumen terhadap produk pangan hasil iradiasi rendah. Menurut M.R. Greenberg dan kawan-kawan di tahun 2011. Pemahaman dan perhatian konsumen terkait label atau simbol iradiasi pada pangan masih kurang. Konsumen menganggap bahwa produk pangan hasil iradiasi memiliki kualitas yang rendah dan manfaat yang sedikit dengan resiko yang berbahaya yang lebih besar. Selain itu, konsumen memiliki kesalahpahaman bahwa produk pangan hasil iradiasi adalah pangan yang radioaktif. Ini banyak banget nih kasus isu-isu yang terkait. Apalagi untuk masyarakat kita yang kurang pemahamannya tentang teknologi iradiasi pangan sehingga takut untuk mengkonsumsi makanan yang terdapat pangan yang melalui proses iradiasi. Namun dari permasalahan tersebut terdapat solusi yang dapat dilakukan menurut penelitian Asyah Nurul dan kawan-kawan di tahun 2019,
yaitu yang pertama adanya kajian terintegrasi antara ilmu ilmiah dengan ilmu sosial terkait implementasi teknik iradiasi agar dapat lebih diterima oleh konsumen. Yang kedua, perlu adanya cara-cara atau usaha yang bersifat edukatif bagi konsumen terkait teknik iradiasi seperti workshop, penyebaran brosur, video klip, atau alat media lainnya untuk memperbaiki dan meningkatkan penerimaan publik terhadap produk pangan iradiasi. Yang ketiga, perlu adanya edukasi tentang terminologi terkait iradiasi pangan saat berkomunikasi dengan konsumen. Dengan adanya information provision dari konsumen, tingkat penerimaan mereka terhadap produk pangan iradiasi akan meningkat. Yang keempat, adanya konten edukasi konsumen terkait iradiasi pangan perlu diatur dan disusun sebaik mungkin agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi konsumen terkait iradiasi pangan. Yang kelima, penekanan edukasi dan informasi bagi konsumen bahwa tingginya resiko kontaminasi organisme patogen terhadap produk pangan dan keunggulan iradiasi tersebut dapat membunuh organisme patogen. Yang terakhir yaitu konsumen perlu diberikan edukasi atau informasi terkait simbol radura pada produk pangan yang menandakan bahwa produk tersebut telah diiradiasi atau diberi perlakuan dengan iradiasi ionisasi. Lalu yang kelima, regulasi. Hal mendasar yang penting untuk diperhatikan dalam regulasi bahan pangan adalah penentuan dosis iradiasi yang digunakan. Dosis yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas iradiasi terhadap permusnahan mikroba patogen dalam produk pangan. Di sisi lain, dosis yang tinggi dapat mempengaruhi kandungan kimia dalam produk pangan, baik perubahan senyawa maupun jumlah kandungannya. Selain itu, dosis tinggi dapat mengubah karakteristik produk pangan itu tersendiri. Nah, standar dosis iradiasi yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 701, Menteri Kesehatan per berapa nih? 8 tahun 2009 tentang pangan iradiasi. Nah, untuk dosis-dosis tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut yang ada pada layar. Lalu yang terakhir yaitu sumber daya radiasi. Sesuai dengan standar umum kodeks untuk makanan iradiasi, hanya sinar pengion yang dapat diizinkan untuk digunakan dalam aplikasi iradiasi makanan. Menurut Joint FAO atau WHO Codex Alimentarius Commission di tahun 2011. Jenis-jenis iradiasi ini disebut pengion karena energinya cukup tinggi untuk mengeluarkan elektron dari atom dan molekul dan mengubahnya menjadi partikel bermuatan listrik yang disebut ion. Radiasi pengion dapat berasal dari sumber yang berbeda. Menurut penelitian Asia Nurul di tahun 2019. Yang pertama, sinar gamma yang dihasilkan oleh zat radioaktif disebut radioisotop. Sumber sinar gamma yang disetujui untuk iradiasi makanan adalah radionuklida kobalt 60 CO yang paling umum dan cesium 137 atau 137 CS. 60 CO mempunyai tingkat energi 1,17 dan 1,33 MeV dan cesium 137 mempunyai tingkat energi 0,662 MeV, tetapi 137 CS tidak direkomendasikan lagi untuk iradiasi pangan. Yang kedua yaitu berkas elektron yang diproduksi dalam akselerator seperti dalam akselerator linear atau generator Van de Graaff hampir pada kecepatan cahaya. Energi kuantum maksimum tidak melebihi 10 MeV. Kemudian sinar X atau pelambatan sinar yang juga bisa dihasilkan di akselerator. Energi kuantum maksimum elektron tidak melebihi 5 MeV. Nah, sekian pemaparan materi iradiasi pangan yang dapat saya berikan. Maaf apabila ada kesalahan perkataan ataupun kesalahan materi yang saya sebutkan.
lalu maupun gangguan-gangguan suara atau yang lainnya. Untuk komentarnya dapat diterima di bawah kolom komentar, dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan juga like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.